Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti pertempuran di Pulau Hachinosu yang telah berjalan dengan semakin kacau, di mana banyak pertarungan terjadi di berbagai area pulau tersebut. Salah satunya adalah area tempat Ben Beckman berada. Saat ini, dia sedang berhadapan dengan Serapi Mihawk alias S-Hawk yang muncul tiba-tiba di hadapan Ben Beckman. Dalam pertarungan melawan S-Hawk, Ben Beckman berencana untuk menghemat energi karena kedepannya nanti masih ada musuh kuat lain yang harus dia lawan. Namun walau Ben Beckman bertarung dengan menghemat energi, tapi S-Hawk tetap kerepotan menghadapi wakil kapten bajak laut Akagami itu. Sebab Ben Beckman tidak hanya kuat saja, tapi juga sangat cerdas sehingga dia tahu bagaimana cara untuk bertarung dengan sangat efisien. Memang telah dikonfirmasi bahwa Ben Beckman memiliki IQ yang sangat tinggi, sehingga kecerdasannya itu bisa dipakai dengan baik dalam pertarungan. Ben Beckman juga memiliki pengetahuan yang sangat luas, sehingga dia memahami soal keunggulan dan kelemahan tubuh ras lunaria yang menjadi dasar dari tubuh para Serapim. Selain itu, dari segi kecepatan, pergerakan Ben Beckman juga di atas Serapim Mihawk, sehingga dia mampu untuk unggul melawan sang Serapim tersebut meski dia tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ben Beckman pun berkata bahwa Serapim Mihawk itu masih lebih manusiawi dibanding Mihawk yang asli. Ini adalah perkataan yang sama seperti yang pernah diucapkan oleh Zoro ketika Zoro berhadapan dengan S-Hawk di Pulau Egghead yang lalu. Maksud dari perkataan itu adalah Mihawk yang asli jauh lebih kuat dan lebih mengerikan dibanding Serapim Mihawk. Ben Beckman dulu pernah menyaksikan duel Shanks melawan Mihawk secara langsung. Dalam pertarungan itu, Ben Beckman melihat sendiri betapa mengerikannya kekuatan Mihawk yang mampu seimbang melawan Shanks, yang mana itu jelas mengindikasikan bahwa Mihawk memang setara dengan Yonko. Orang sekuat Ben Beckman sampai mengakui kekuatan Mihawk jelas menegaskan bahwa Mihawk memang sosok yang sangat mengerikan. Level kekuatan Mihawk semakin kesini sudah terlihat semakin jelas, karena sekarang ini dia sedang bertarung melawan dua admiral sekaligus di Pulau Karaibari. Beralih menyoroti tempat lain di Pulau Hachinosu, ada Sanjuan Wolf yang sudah bangkit kembali usai dikalahkan oleh Building Snake beberapa waktu yang lalu. Alasan mengapa sang komandan Titan raksasa itu bisa pulih seketika itu karena perbuatan dari Dokyo yang memberinya ramuan tertentu. Sanjuan Wolf pun sekarang segera berjalan ke arah kota untuk balas dendam kepada Building Snake, tapi secara tidak sengaja dia malah bertemu dengan Sengoku yang ada di sana. Sang mantan Fleet Admiral tersebut pun tidak tinggal diam ketika melihat makhluk besar itu berjalan ke arahnya. Dalam mode full day butsu, Sengoku pun segera melompat dan menyerang Sanjuan Wolf dengan teknik pukulan. Namun Sanjuan Wolf juga melayangkan sebuah tinju, sehingga pukulan kuat dari mereka berdua saling beradu di tempat itu. Rupanya ramuan yang tadi Dokyo berikan kepada Sanjuan Wolf tidak hanya membuatnya mampu bangkit kembali, melainkan juga membuat raksasa itu mengalami peningkatan kekuatan yang sangat signifikan, meski memang akan ada efek samping dari ramuan aneh tersebut. Namun dalam situasi seperti ini, mereka tidak peduli ada apapun efek sampingnya. Yang penting Sanjuan Wolf bisa bangkit kembali dan bertarung dengan lebih kuat dari sebelumnya. Tak heran di sini tinju Sanjuan Wolf bisa beradu dengan pukulan mode Daibutsu Sengoku. Namun tidak sampai di situ saja, sementara tinju mereka saling beradu, Sengoku pun memakai tangan yang satu lagi untuk menciptakan serangan shockwave yang diarahkan kepada Sanjuan Wolf. Dampak dari serangan itu cukup menyakitkan, tapi masih belum membuat Sanjuan Wolf tumbang. Karena selain kekuatannya yang meningkat, ramuan yang tadi Dokyo berikan juga membuat daya tahan tubuh Sanjuan Wolf menjadi semakin kuat, sehingga dia bisa bertahan dari pukulan shockwave Sengoku. Pertarungan antara mereka berdua pun masih akan berlanjut ke depannya nanti. Menurut admin Toraokun, meski Sanjuan Wolf yang sekarang menjadi semakin kuat berkat ramuan dari Dokyo, tapi tentu Sengoku tetap yang akan menang. Hanya saja belum diketahui apakah Sengoku benar-benar akan mengalahkannya secara telak atau malah nanti akan ada gangguan dari pihak lain yang akan memisahkan pertarungan antara Sengoku melawan Sanjuan Wolf. Sebab dalam pertempuran Battle Royale seperti ini, selalu ada saja gangguan yang memisahkan mereka dari lawan masing-masing. Dari kejauhan, Building Snake terkejut saat melihat Sanjuan Wolf sudah bangkit lagi padahal baru saja dia kalahkan. Tentu sangat mengesalkan ketika melihat lawan yang tadi sudah dikalahkan dengan susah payah, kini malah sudah bisa bangkit kembali. Tapi berhubung ada Sengoku yang kini menghadapinya, maka Building Snake membiarkan itu dan terus berjalan ke arah tengah kota. Sebab Building Snake ingin mencari tahu bagaimana perkembangan pertarungan yang terjadi di sana. Sambil berjalan, dia pun mulai berpikir mengapa Sanjuan Wolf yang tadi sudah tumbang tiba-tiba bisa bangkit kembali dan tampak menjadi lebih kuat.
itu pasti ada campur tangan dari Komandan Titan yang lain. Orang yang menyembuhkan Sanjuan Wolf itu pasti adalah seorang dokter, jadi jelas bahwa Dokyu lah dalang utama dari masalah tersebut. Bajak laut Akagami memang sudah memiliki data dari seluruh Komandan Titan bajak laut Kurohige, jadi Building Snake pun paham orang yang harus dia kalahkan selanjutnya adalah sang dokter yaitu Dokyu, supaya dia tidak bisa menyembuhkan Komandan Titan yang lain. Beralih ke tempat Sans dan Kurohige, seperti yang telah Admiral Akun bahas sebelumnya, Kizaru sempat mencoba untuk mengganggu duel mereka berdua. Namun, sang Admiral itu merasa seolah tidak berkutik di hadapan Sans dan Kurohige, sehingga dia pun memilih mundur terlebih dahulu sambil menunggu momentum yang tepat. Kizaru akan kembali lagi ke sana jika Sans dan Kurohige sudah kehabisan tenaga dan terluka parah. Ketika Kizaru mau mundur dari sana, Kurohige sempat melancarkan serangan dengan teknik Gura-Gura Nomi. Tapi Kizaru dengan gesit mampu menghindari serangan itu dan menjauh dari sana. Sang sebenarnya bisa saja mengejar Kizaru karena dia memiliki gerakan yang sangat cepat. Namun Sang melihat dengan Kenmushoku Haki tingkat tinggi bahwa jika dia mengejar dan mencoba menebas Kizaru di saat yang bersamaan, Kurohige akan melancarkan serangan ke arahnya. Jadi Sang memutuskan untuk membiarkan Kizaru pergi saja karena fokus utamanya di sini adalah untuk mengalahkan Kurohige. Menurut Admiral Akun, keputusan Sans ini sudah sangat tepat karena jika Sans tadi mengejar Kizaru, justru yang diuntungkan adalah Kurohige. Dengan begitu, kini Sans dan Kurohige pun bisa fokus berduel lagi. Walau mereka berdua juga paham bahwa ada potensi di mana nanti Kizaru akan datang dan mengganggu mereka lagi. Kemudian menyoroti Kizaru yang sudah pergi, untuk sekarang Kizaru naik ke atas salah satu bangunan yang cukup tinggi di tempat itu sambil memantau keadaan sekitar sekaligus mengumpulkan lebih banyak energi. Tapi tiba-tiba beberapa aliansi Kurohige memakai teknik Geppo untuk naik ke atas bangunan itu juga. Rupanya beberapa aliansi Kurohige juga menguasai ilmu bela diri Rokushiki. Ilmu bela diri Rokushiki itu memang sudah cukup umum di dunia One Piece. Tidak hanya orang-orang dari pemerintah dunia dan angkatan laut saja yang menguasainya, tapi pihak bajak laut juga banyak yang menguasainya. Ketika melihat kedatangan dari bajak laut itu pun membuat Kizaru belum bisa bersantai untuk mengumpulkan energi lebih banyak lagi. Tapi hal itu juga bukan masalah untuknya. Sang Admiral tersebut pun berbicara sendiri dengan berkata bahwa melawan mereka semua cukup bagus untuk mengulur waktu. Karena tujuan utama Kizaru adalah mengincar Sans dan Kurohige bila nanti ada kesempatan. Jadi para aliansi Kurohige di hadapannya itu akan menjadi hiburan bagi Kizaru sambil mengulur waktu. Berpindah ke area lain di Pulau Hachinosu, ada Kuzan yang harus bertarung melawan beberapa Vice Admiral yang dia kenal. Seperti pembahasan Admiral Akun sebelumnya, Kuzan awalnya enggan untuk melawan rekan-rekan lamanya itu. Namun karena mereka tidak mau mundur, maka pertarungan pun tidak terhindarkan. Kuzan menciptakan pedang es, lalu maju untuk beradu serangan dengan salah satu Vice Admiral yang bersenjata pedang di sana. Setelah itu, Kuzan membekukan tanah tempat mereka berpijak. Tapi Vice Admiral tersebut berhasil melompat dan menghindari serangan es itu. Kemudian, para Vice Admiral lain menyerang Kuzan dengan berbagai teknik, tapi tentu dia bisa mengatasi semua serangan itu. Di sini tampaknya Kuzan bertarung sambil agak menahan diri, karena kalau dia serius, maka para Vice Admiral itu bisa kalah atau mati dengan mudah. Inilah salah satu beban ketika harus bertarung melawan rekan-rekan lama. Tempo hari, ketika Kuzan melawan Garp, dia tidak perlu menahan diri, karena memang Garp sangat kuat dan harus dilawan sekuat tenaga. Namun kini, menghadapi para Vice Admiral di hadapannya itu tentulah sangat berbeda, karena ada perbedaan kekuatan yang sangat signifikan di antara mereka, sehingga Kuzan tidak boleh berlebihan dan harus mencari cara yang relatif aman untuk mengalahkan para Vice Admiral itu, tanpa membuat mereka semua kehilangan nyawa atau cedera parah. Rupanya Kuzan masih memikirkan nyawa dari para Vice Admiral itu, karena bagaimanapun juga mereka adalah rekan-rekan Kuzan di masa lalu. Sementara itu, di tempat lain ada pula pertarungan antara Yasop melawan Van Augur. Namun Van Augur tidak sendirian di sana, karena dia ditemani oleh beberapa aliansi dan bawahan dari Kurohige yang lain, sehingga Yasop harus menghadapi banyak orang sekaligus. Dalam pertarungan tersebut, Yasop bertarung dengan sangat baik, di mana dia telah berhasil menumbangkan sebagian dari mereka. Hanya saja, yang tumbang itu barulah orang-orang yang lemah saja, sedangkan untuk orang-orang yang cukup kuat termasuk Van Augur masih belum kalah, sehingga pertempuran masih terus berlanjut. Beralih ke tempat berbeda yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Karaibari pun masih terus berjalan dengan semakin panas. Bahkan pertempuran di pulau itu terbilang masih belum selama pertempuran di Pulau Hachinosu, sehingga masih akan ada lagi berbagai hal menarik yang terjadi yang akan semakin memeriahkan pertempuran di markas Cross Guild tersebut. Seperti yang telah Admiral Akun bahas sebelumnya, Mihawk sedang menghadapi Admiral Fujitora dan Ryokugyu sekaligus. Walau Mihawk sangat kuat, tapi pertarungan itu masih berjalan dengan sangat sengit, yang mana dua admiral bisa cukup memberi perlawanan.
Sementara itu, di area pelabuhan pantai, ada Seraphim Doflamingo yang sedang menghadapi para organisasi dunia bawah yang berdatangan untuk membantu Cross Guild. Seraphim Doflamingo di sini membantu angkatan laut dalam melawan para musuh yang berdatangan itu. Namun, tak lama berselang, ada organisasi lain yang datang ke sana sebagai bala bantuan juga. Kali ini, yang datang adalah armada besar, sebab organisasi tersebut dipimpin oleh orang bernama Drag Peklo yang telah dikonfirmasi sebagai salah satu kaisar dunia bawah. Dari kejauhan, Bagi pun tampak senang melihat kedatangan dari armada Drag Peklo karena kehadiran mereka bisa sangat membantu Cross Guild. Bagi juga di sini merasa sangat berjasa karena dialah yang memanggil seluruh aliansi Cross Guild untuk datang ke sana. Bahkan dia juga mengundang semua kelompoknya terhubung di dunia bawah untuk ikut membantu dengan bayaran imbalan yang besar. Kehadiran pasukan Drag Peklo itu bisa menambah kekuatan tempur dari Cross Guild. Sementara itu, para kru dan rekan-rekan awal Bagi pun datang mendekatinya lalu protes kenapa Bagi tidak ikut bertarung. Bagi bilang tentu saja karena medan pertempuran itu sangat berbahaya, mengingat ada banyak orang kuat yang terlibat dalam pertarungan di sana. Di hadapan orang-orang ini, Bagi memang bisa tampil apa adanya tanpa perlu berbohong, karena mereka berbeda dengan para anak buah baru yang memuja-muja Bagi. Mereka sudah menemani Bagi sejak awal petualangan, sehingga mereka tahu bahwa Bagi itu lemah. Tapi walau Bagi tidak ikut bertarung, dia akan menjelaskan bahwa dirinya lah yang menghubungi para organisasi dunia bawah sehingga mereka berdatangan. Alvida pun tersenyum lalu bilang, rupanya Bagi bisa cukup berguna juga. Sementara itu, ada beberapa marinir yang berhasil mendekati tempat Bagi, tapi para krunya langsung menghadapi mereka. Berpindah ke Pulau Elbaf di dunia matahari, kekacauan masih terus berlanjut. Saat ini, Frankie, Bonnie, dan Ripley sedang menyusun strategi baru. Lalu, Lilith datang ke sana dan membawa senjata yang dia ambil dari kapal Tosan Sunny, yang mana senjata itu adalah salah satu barang yang dia bawa dari Pulau Egghead. Ketika mereka sedang menyusun rencana, ada monster mimpi buruk yang mulai mendekat. Lilith pun langsung menembak monster tersebut dengan senjata yang dia pegang itu. Lilith pun berkata kepada yang lain bahwa dia tidak yakin apakah dia akan bisa membantu atau tidak jika harus melawan para ksatria suci. Namun, apabila hanya menghadapi monster-monster yang berkeliaran di sana saja, maka dia merasa bisa cukup berguna, karena senjata yang dia pegang itu pasti bisa menghadapi para monster tersebut. Akhirnya, di sini kita bisa melihat lagi salah satu senjata hebat ciptaan Vegapunk. Senjata itu tentu akan sangat berguna dalam pertempuran yang sedang terjadi ini. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Turaokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Turaokun, Shambles.